Prof, coba Prof buka Markus. Iya, ini saya buka Markus. Markus berapa? Di situ saya cuma mau minta bukti aja kak. Itu di Markus itu. Bukti apa tuh? Iya, bukti apa tuh? Saya tidak membutuhkan Ya. ini. Saya tidak butuh jawaban. Anda Saya mau hanya nanya butuh apa bukti aja. di Markus? Anda mau nanya apa, Bang? Anda mau nanya apa di Markus? Hmm? Di Mau Markus itu nanya kan apa? ada ayat yang menjelaskan bahwa kalau kita percaya sama Yesus kan kita minum racun atau memegang ular kan tidak mati kan? Oh, ini dia. Oke, saya bacakan ya ini ya. Saya hanya Ayat butuh bukti 14-nya kak ya. di situ. Ah, Gak oke, butuh ini saya bacakan. penjelasan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang murid itu. Loh, Anda mau ngomongin yang racun itu, Yesus berbicara kepada ke-11 murid itu. Terus konteksnya Maksudnya apa? itu bagi Oh, orang yang mau percaya nyobain, mau Yesus. nyobain. Oke. Prab, Ya. kisah para rasul berapa ya? Yang Rasul Paulus ke Malta terus dia digigit ular. Tapi di ayat Kisah situ para kan rasul. menjelaskan bahwa Iya, iya, ini kan katanya kan ke-11 murid, ke-11 murid kan. Anda mau ngetes 28 kan? ayat Ini 3 udah tak? dicobain. 28 ayat Berapa? 3. 28 ayat 3. Oke, nih ya. Jadi Anda kan mau ngomongin racun nih. Ini ada, udah dicobain sama Rasul Paulus nih di Malta ya. Setelah tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ini beneran ada ya pulaunya ya. Penduduk asli pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api dan mengajak kami semua ke situ karena sudah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular berbisa karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika penduduk asli pulau itu melihat ular itu tergantung di tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pastilah seorang kok pembunuh sih? Sebab meskipun ia telah selamat dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Namun Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, sama sekali tidak menderita sesuatu. Mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau tiba-tiba mati rebah. Sesudah lama menanti-nanti melihat bahwa tidak terjadi apa-apa padanya, mereka berubah pikiran dan berpendapat bahwa dia seorang Tuhan atau dewa. Ini udah dicobai kepada berarti para ayat itu rasul. kalau umat sekarang nggak bisa dong. Kalau Oke, percaya Yesus Anda terus mau kita minta apa? racun nggak bisa ya. Oke, nih ya, Udah nggak dengerin ya. berlaku ya ayat itu. Oke, kok nggak berlaku nih kan, dengar ya. Tanda-tanda ini Katanya akan itu untuk para menyertai rasul. orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Prof bisa mengusir setan demi nama Yesus? Ini hanya imam ya, hanya imam ya. Oh, yang mengusir setan. Ya, mengusir setan. Paristi, Mereka imam. akan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Loh, ini para rasul nih. Pak Prof Paristi bisa apa? bahasa lain? Sakramen. Gak bisa. Nggak Gak bisa. bisa. Sakramen Oke, pengusiran setan. ya. Gak bisa aku. Gak bisa. Siap. Harus imam gitu. Mereka akan memegang ular. Loh, ini tadi Rasul Paulus loh. Dikibaskan langsung. Set. Tuh, ya. Mereka tidak akan celaka. Nah ya, mereka memegang ular sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Loh, ini Rasul. Saya nggak Ya, bisa deh. Terus Anda mau nanya apa deh? Tapi pertanyaan saya ya, ini adalah tanda-tanda untuk orang yang percaya. Kira-kira Muhammad percaya Yesus nggak? Percaya nggak bang? Kira-kira. Percaya Isa nggak ini? percaya sama Isa bukan Yesus. Berarti mestinya kebal racun. Mestinya kebal Harusnya racun. kebal Ini Mestinya kebal harusnya racun. kalau ada sakit ya, set, bukan malah disedot-sedot lidahnya. Ya, ini kalau orang sakit harusnya diginin, bukan malah disakitin. Gimana? Prof? Iya. Mestinya Muhammad kebal racun bang. Nih. Kayak kakak nih. Kalau kakak percaya Yesus, terus kalau minum racun pasti mati kan?
Nih. Loh masalahnya saya nggak bisa, Dalam bukan surat, orang-orang iya, pilihan di yang dalam seperti surat itu. Saya Ya, bukan di dalam orang-orang surat. pilihan yang seperti tadi, kan udah dibilang Bang. Tadi Anda nyimak kan, Iya. bukan jadi kadrun ya di sini ya. Iya betul. Ya. Saya mak gini Kak. Cuman berarti betul kan di dalam surat itu ayat itu cuman hanya untuk para rasul doang kan, bukan pengikutnya selanjutnya kan? Ya. Jadi ini Muhammad ini gelarnya apa, Bang? Rasul. Rasul. Oke, Muhammad masuk nggak dalam yang kebal racun tadi? Enggak. Enggak. Berarti bukan rasul dong. Hah? Berarti bukan rasul dong. Dia nggak. Yang tadi kebal. Yang 11 tadi itu kebal. Kenapa yang ini kok nggak kebal? Kita buka nih sejarah hidup Muhammad nih, ya. Muhammad Hussein Haikal ini dari Al Azhar. Kalau dia bukan rasul, apa dia risol kata yang bawahan? Temannya lumpia dong nanti. Mentang-mentang Enak dia, loh, aku suka risol. mentang-mentang Nabi Muhammad belum sunat, ya kan? Bilang risol. Risol. Nih, ntar ya kita buka di halaman nih. Sakit dan wafatnya Nabi Muhammad, halaman 568 ya. Kita buka di sini halaman 568. Nabi Muhammad meninggalnya gimana? Waduh, ini sedih sekali ya pemakaman Rasul. Tapi kita buka dulu yang ini bagian ya. Muhammad ya, dia sakit ya di sini ya. Sakitnya kenapa? Ternyata di sini diriwayatkan ya, satu penyakit lagi yang pernah diderita Muhammad sehingga karenanya ia berbekam, yaitu termakan daging beracun dalam tahun-tahun ke-7 sesudah hijrah. Kena racun ini sampai sakit. Berarti abang bertanya gitu seakan-akan berarti orang yang tidak mati diracun dan pokoknya dari bahaya itu semuanya rasul. Bukan. Dalil yang ada Berarti dalam dokter Markus itu tadi, rasul. Dokter sama ini tuh tabib itu rasul ya. Bang. Ya, tadi saya bilang ya di situ di dalam Alkitab yang kebal racun di situ itu adalah rasul. Ya. Nih, di dalam Markus 16 ayat berapa tadi? Markus 16 ayat 8 ya, 18 ya. Nih. Ya. Markus 16 ya. Ayat 18. Ayat 18. Betul ya. Mereka di sini. Betul ya. Sekalipun mereka minum racun atau makan daging beracun. Siapa di sini? Di sini dijelaskan yang disebut itu adalah ke-11 muridnya. Ini loh. Ke-11 murid Yesus. Itu loh. Jadi apa? Yang dimaksud di situ hanya kepada para rasul, bukan kepada rasul palsu nih, langsung meninggal. Bagaimana habis dia makan daging beracun? Muhammad langsung mengunjungi apa? Nih, pergi ke kuburan. Ngomong sendiri di kuburan nih, lihat ya. Nih, ngomong sendiri di kuburan. Saya mendapat perintah memintakan ampun untuk penghuni baki. Baiklah kita. Iya, saya tahu Kak. Saya tahu Bang, saya tahu itu. Tapi pertanyaan Dan akhirnya racun ini yang membuat Muhammad tutup buku, ya kan, sempat bergurau. Ini habis noyor Aisyah, makanya Aisyah kesakitan nih. Aduh, kepalaku sakit. Ini ada di hadisnya yang sering dibuka kiamat ya. Iya, maksudnya gini. Akhirnya di halaman berikutnya Muhammad meregang nyawa. Ya, demam keras. Kemudian meninggallah Muhammad. Di sini ceritanya tadi. Aduh, dimakamkan. ini ajab dibayar kontan ya, Bro. Berita yang menggemparkan muslimin. Umar Maksudnya tidak percaya kenapa Rasul harus wafat. Itu Bang, maksudnya kenapa harus lari ke kematian Rasulullah? Tadi yang kebal racun itu Rasul. Berarti Rasul kami percaya Yesus kebal racun. Nah, kalau kamu Rasulnya kenapa nggak kebal racun?
Rasul itu Belum ke manusia Banten enggak? gitu. Duh, rasulnya kami juga manusia, Bang. Manusia. Tadi kan Manusia Rasul enggak? Paulus bukan hanya makan racun, dipatok sama ular. Itu Betul kan nggak? mukjizat. Hmm? Makanya itu saya bertanya, Kak. Saya bertanya nih, kalau kita nggak mati dipatok ular atau bisa menyembuhkan orang itu disebut rasul ya. Berarti Ibu Ida Dayak itu disebut rasul juga dong. Menyembuhkan orang yang lumpuh. Nih orang lemah banget cara berpikirnya. Itu salah satu Kan kalian tanda-tandanya. yang menunjukkan